Contoh yang pertama, sebuah batang yang diabaikan masanya dipengaruhi 3 gaya sebesar Fa sama dengan Fc sama dengan 10 Newton dan Fb sama dengan 20 Newton seperti pada gambar. Jika jarak AB sama dengan BC sama dengan 20 cm, tentukanlah besar momen gaya terhadap titik A. Ini gambarnya, ada suatu batang dipengaruhi oleh Fa, Fb, Fc. Yang ditanya adalah besar momen gaya terhadap titik A, berarti A sebagai poros. Maka yang pertama kita kerjakan adalah menentukan arah momen gaya yang terjadi pada batang. Tahu bahwa searah jarum jam tadi nilainya negatif dan berlawanan arah jarum jam nilainya positif. Untuk pertanyaan yang nomor 1, yaitu ketika porosnya ada di A. Sama kita anggap lagi ini sebagai batang ya. Porosnya di A, berarti kita pegangnya di A. Kemudian lihat ada 3 gaya, Fa, Fb, Fc. Yang Fa kita lihat, kalau didorong ke atas pada poros kira-kira berputar nggak? Ternyata enggak kan? Berarti kalau ada gaya pada poros, maka nilainya 0 karena tidak menyebabkan bendanya berputar. Lalu kalau misalkan Fb gimana? Berarti dia arahnya ke bawah kan? Berarti seperti ditarik ke bawah atau seperti didorong ke bawah. Nah, seperti ini. Berarti dia berputarnya gimana? Searah jarum jam. Searah jarum jam berarti ini nilainya adalah negatif pada Fb. Sedangkan pada Fc ini seperti ditarik membentuk sudut. Nih, set. Berarti dia juga nilainya searah jarum jam, berarti dia nilainya juga negatif. Baik, dari penjelasan tersebut maka kita tuliskan di sini Fb bernilai negatif taunya dan pada titik C taunya juga bernilai negatif. Sedangkan dari RAB adalah 20 cm. Sekarang kita tentukan RAC yaitu titik C ke poros itu RAC besarnya 40 cm. Dari mana? AB itu 20 cm, BC juga 20 cm, berarti AC 40 cm. Ini ya keterangannya. Nah, setelah itu kita cari resultan momen gaya di titik A. Maka momen gaya di titik A adalah tau B ditambah tau C. Karena tau B-nya bernilai negatif atau searah dengan jarum jam, maka kita tuliskan min tau B. Tau C juga bernilai negatif, berarti min tau C. Tau A sama dengan min FB dikali RAB dikurang FC sin 30 derajat dikali RAC. Kita ingat ya, kalau tau itu adalah perkalian dari gaya dikali dengan lengan gayanya. Sedangkan yang ada membentuk suatu sudut, jangan lupa kita kalikan dengan sinnya, yaitu sin alfanya. Ini tinggal dimasukkan saja, berarti 20 kali 0,2, 20 dari FB-nya 20, nih. 0,2 RAB-nya kan 20 cm, kita jadikan ke meter, berarti jadi 0,2. Ini 0,4 dari 40 cm. Hasilnya adalah min 6 nm. Nah, berarti besarnya adalah 6 nm ke arah searah jarum jam, karena kan minus tadi searah jarum jam, berarti ini bisa kita kasih keterangan lagi, tau A adalah 6 nm searah jarum jam. Contoh 2, sebuah batang yang diabaikan masanya dipengaruhi 3 gaya. Nah, ini nyatanya adalah besar momen gaya terhadap titik C. Ini soalnya sama seperti yang tadi, contoh yang pertama, tapi yang diubah hanya porosnya saja. Sekarang porosnya di C, kalau tadi kan porosnya di A. Maka kita tentukan dulu arah gayanya. Berarti karena porosnya di C, maka dari titik A ke atas kan. Nah, berarti dia searah dengan jarum jam kan. Kalau yang FA berarti taunya minus. Sedangkan yang B
ini kalau di sini ke bawah berarti jadinya berlawanan arah jarum jam, berarti dia plus tau B. Jangan lupa lengan gaya di A itu dari poros adalah RAC, besarnya 40 cm. Sedangkan lengan gaya di titik B yaitu RBC adalah 20 cm. Berarti sama seperti tadi, tau sama dengan min tau A, min karena dia searah jarum jam, plus tau B karena tau B-nya plus ya. Kita masukkan aja FA RAC ditambah FB RBC, dimasukkan angkanya, didapatkan hasilnya adalah min 8 nm atau tau C 8 nm searah jarum jam, karena hasilnya minus, kan minus tadi searah jarum jam. Contoh 3, sebuah batang homogen dengan panjang 40 cm dan massa diabaikan. Pada salah satu ujung tongkat diberi beban. Salah satu ujung tongkat diberi beban, sedangkan ujung lainnya sebagai tumpuan. Berarti yang O sebagai tumpuan atau sebagai porosnya. Jika F adalah 280 Newton, ini F-nya 280 Newton, tentukan momen gaya pada titik O. O-nya sebagai poros, yang tadinya adalah momen gaya pada titik O. Maka yang pertama kali kita lakukan adalah mencari arah momen gaya yang terjadi pada batang atau tongkat ini. Arah momen gaya sudah pernah dijelaskan pada video sebelumnya. Nanti saya letakkan link videonya di bawah ya. Nah, untuk arahnya saya ulang lagi. Untuk yang searah jarum jam dia bernilai negatif, sedangkan yang berlawanan arah jarum jam dia bernilai positif. Ada beberapa sumber buku yang kebalikan. Ini tidak jadi masalah, yang penting kamu menggunakannya secara istiqomah atau secara konsisten. Kalau searah jarum jamnya selalu negatif, berlawanan arah jarum jamnya positif. Bisa juga sebaliknya, tergantung keadaan atau tergantung mau kalian tuh apa. Tapi kalau dari saya, tentukan dulu maunya. Kalau saya maunya searah jarum jam bernilai negatif dan berlawanan arah jarum jam bernilai positif. Nanti hasilnya akan tetap sama ya. Yang kita lihat katanya nomor 1, ini gambarnya seperti ini. Ada batang, diberikan gaya di F dan diberikan beban di O. Kemudian ini O adalah porosnya. Ketika ada poros, kita anggap ini sebagai batang. Jadi ini spidol, kita anggapnya sebagai batang. Porosnya di mana? Di sebelah kiri. Berarti kita pegang porosnya di sebelah kiri. Kemudian ada berapa gaya di sini yang menyebabkan bendanya berputar? Itu 2, F dan beban. Nah, kita cari satu-satu arahnya, apakah searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Untuk gaya di F berarti gayanya didorong ke atas kan, dari sini ini porosnya, kemudian didorong kira-kira di sini. Kalau kita dorong di sini maka dia akan berlawanan, didorong ke sana maka dia arahnya akan berlawanan arah jarum jam kan, berputarnya kan tadinya begini terus begini, jadi dia berlawanan arah jarum jam putarannya. Maka di sini dia nilainya adalah positif. Sedangkan yang beban itu menggantung ke bawah, otomatis dia seperti ketarik ke bawah. Nah, berarti arah putarannya kemana? Searah jarum jam kan? Awalnya begini, akhirnya begini. Jadinya kalau searah jarum jam dia nilainya adalah negatif. Kalau F-nya bernilai positif dan RF-nya, lengan gayanya adalah 5 cm dari poros, dan lengan gaya pada beban adalah 40 cm setara dengan panjang tongkatnya. Nah, karena dia dikasih tahunya baru massa, maka kita cari dulu bebannya, yaitu M kali G. Berarti 2 kali 10 sama dengan 20. Atau berat bendanya ya, ini namanya berat bendanya. Nah, berat benda ini
dipastikan taunya bernilai negatif atau searah dengan jarum jam. Maka tau di O adalah ini ditambah ini. Jadi tau F dikurang tau beban atau tau B ya, ini tau beban. Taunya adalah F dikali R, sedangkan tau bebannya W dikali RB. Dimasukkan saja angkanya, F-nya 280 dari sini, dan RF-nya 0,05, 5 cm dijadikan ke meter. Lalu W-nya adalah 20 dikali 0,4. 0,4 dari sini didapatkan hasilnya adalah 6 Nm. Karena dia bernilai positif, berarti arah momen gayanya hasilnya itu adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like and